Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race 1 World Supersport 300 di sirkuit Algarve Portimao, Portugal 2024. Ada dua pembalap Indonesia kakak beradik, yaitu Galang Hendra Pratama dan juga Aldi Syatya Mahendra di kelas ini yang sama-sama menggunakan Yamaha R3. Ya, motor yang berspek 321 cc 2 silinder perakitan Yamaha Indonesia. Boleh bangga ya, karena Yamaha Indonesia sendiri yang merakit motor Yamaha R3 yang disebarkan di seluruh dunia. Pembalap Indonesia Galang start dari posisi ketiga atau di front row ya, istilahnya di row 1, sedangkan adiknya yang berhasil menempatkan dirinya di posisi 4 ketika kualifikasi atau di sini namanya Super Pole, harus turun posisi ke-20 karena dia mendapatkan pelanggaran ketika di saat Super Pole itu ya. Oke, nggak masalah sebenarnya kalau buat Aldi Syatya Mahendra, karena kita udah sering nonton Aldi ketika di posisi berapapun dia mampu merangsek ke depan dan menyalip para pembalap World Supersport 300. Itu yang udah kita tonton kan di balapan ini di Supersport 300. Dan terbukti di race 1 di sirkuit Algarve Portimao, Portugal yang menjadi sirkuit baru bagi Aldi karena dia belum pernah balapan di sini, dengan lintasan kering dan cuaca yang bisa kita katakan cukup panas kalau kita nonton dari rumah. Aldi mampu merangsek selepas start hingga dia mengamankan posisi finish yang bahkan mungkin lebih baik daripada sang kakak, yaitu Galang Hendra Pratama. Di posisi berapa akan kita bahas di konten kali ini. Oke. Singkatnya, kalau saya nonton aja balapan Supersport 300 yang dimana 11 lap aja dilaksanakan di sirkuit ini, itu buat saya sebenarnya Galang memiliki potensi untuk bisa mempertahankan posisi di posisi 3, namun sayangnya Galang harus turun posisi sepanjang 11 lap ini, sedangkan adiknya yang start dari posisi 20 naik terus. Dan kalau saya singkat aja ya tentang Aldi itu, Aldi sebenarnya mampu banget itu bisa menempatkan dirinya di posisi top 3 menurut saya ya di last lap itu, karena dia masuk ke rombongan terdepan ya dari total 8 pembalap yang memperebutkan juara ya. Jadi sangat crowded banget di kelas ini. Ketika last lap itu benar-benar bisa banget yang dari posisi 8, 5, 6 itu bisa juara. Itu sangat mungkin banget karena memang ya tensinya sangat tinggi banget dan juga pembalapnya rata-rata masih muda, dan motornya sendiri speknya bisa kita katakan ya cukup seimbang di antara pabrikan Kawasaki, pabrikan Kove asal China, pabrikan Yamaha asal Jepang, dan juga pabrikan KTM asal Austria. Dan kalau saya melihatnya Aldi seperti ingin finish aja, karena bukannya kalau saya ngebaca nontonnya aja ya, karena resikonya sangat rentan banget. Aldi belum pernah balapan di sini dan juga ya rentan dia terkena impact crash ya kan, ketika pembalap lain mungkin saling bersenggolan dan dia mungkin terkena impact crash. Jadi dia di posisi 8 dan mencuri posisi yang kira-kira dia sangat yakin banget untuk bisa mengovertake lawan di depannya di tikungan sirkuit Portimao, Portugal ini, dan terbukti ya bisa oke lah finish di posisi ke-6. Nah itu dia, Aldi finish di posisi ke-6 sedangkan kakaknya Galang di posisi 8. Oke, hasil lengkapnya seperti ini. Pembalap asal Italia Marco Genai dengan Kawasaki Ninja 400 menjadi juaranya. Yang ini juga adalah mantan pembalap Yamaha di tim PR Horse tahun kemarin ya. Terus dia tahun ini pindah ke Kawasaki. Dan juara duanya Carter Thompson asal Australia dengan Kawasaki Ninja 400. Ini juga pembalap muda yang kita tahu juga ikut Asia Talent Cup sebelumnya bareng dengan Veda, dan juga Red Bull Rookies Cup tahun ini bareng juga dengan Veda dan juga Hakim Danis. Carter Thompson sendiri sebenarnya posisinya saat ini menggantikan pembalap reguler di tim ini ya. Jadi dia bukan pembalap permanen, dia hanya menggantikan pembalap yang sedang cedera. Dan di posisi ketiga ada Marc Garcia asal Spanyol mengendarai motor Kove asal China ya. Motor Kove sendiri cc-nya 321 cc 2 silinder. Jadi ya menurut orang yang udah pernah lihat sih dan lihat speknya sendiri dari internet ya, motor ini benar-benar mirip juga dengan Yamaha R3 ya dia. Oke, cukup bagus pabrikannya asal China ya. Sering juara dengan pembalap Marc Garcia. Marc Garcia pernah menjuarai Supersport 300 musim perdana ketika kejuaraan ini baru digelar ya.
Di posisi 4 ada Lois Veneman asal Belanda, sang pole position atau yang meraih Super Pole ya kalau di sini bahasanya, dengan Kawasaki Ninja 400. Di posisi 5 Elia Bartolini asal Italia, mantan pembalap Red Bull Rookies Cup dan juga kejuaraan Moto3 Italia juaranya ini, dan juga Moto3 World Championship ya bareng dengan Mario Suryaji waktu itu. Di posisi ke-6 ada Aldi Satya Mahendra asal Indonesia dengan Yamaha R3, berhasil mengumpulkan 10 poin ya di race 1 ini. Mantap. Di posisi ke-7 ada Jeffrey Buys asal Belanda, sang juaranya Supersport 300 tahun kemarin dengan KTM. Di 8 ada Galang Hendra Pratama, pembalap Indonesia dengan Yamaha R3 mengantongi 8 poin. 9 ada Julio Garcia dengan motor Cove, dan di 10 ada Mark Gacchi asal Italia dengan motor Yamaha, rekan satu tim Aldi. Kemudian di posisi 11 ada Sainz, di 12 ada Philip Ton asal Jerman, 13 ada Daniel Mogeda asal Spanyol, 14 ada David Salvador asal Spanyol yang juga mantan pembalap Moto3, Red Bull Rookies Cup dan juga Junior GP. Kemudian di posisi 15 ada Thomas Alonso, 16 ada Meyer, 17 ada Kevin Fontaina asal Brazil yang juga lulusan dari R3 Blue Crew European Cup. Ini juga seperti Aldi yang sama-sama jebolan R3 Blue Crew European Cup. Di 18 ada Fenton, 19 ada Ruben, 20 ada Kevin Sabatucci. Kemudian di posisi 21 ada Bruno, 22 ada Raffaele, 23 ada Gustavo, 24 ada Unai, 25 ada Giacomo, 26 ada Ivan, 27 ada Philip, 28 ada Mattia, 29 ada Christopher Clark, 30 ada Matteo Vannucci. Kemudian yang tidak finish ada Bravo, sang pemuncak klasemen sementara yang terjatuh di last lap dengan Kawasaki Ninjanya, dan juga Ercolani asal Italia. Untuk klasemen sementara seperti ini ya, Bravo masih memimpin asal Spanyol dengan Kawasaki Ninja 400-nya. Aldi masih berada di posisi 2 dengan 120 poin. Jadi selisihnya cuma 9 poin dengan Bravo. Mantap. Di posisi 3 ada Veneman dengan 119 poin asal Belanda. Dan di 4 ada Mark Garcia, 5 ada Genai, 6 ada Daniel Mogeda, 7 ada Jeffrey Buys, 8 ada Gacchi, 9 Galang Hendra Pratama yang turun 1 posisi ya dengan 62 poin. 9 ada Peter, dan di 11 ada Bruno, 12 ada Jose, 13 ada Julio Garcia, 14 Elia Bartolini, di 15 David Salvador, 16 ada Carter Thompson yang naik 3 posisi dengan 36 poin, 17 ada Unai, 18 ada Samuel Di Sora, 19 ada Ruben, 20 ada Philip Ton, Jerman. Kemudian 21 ada Oliver, 22 ada Matteo, 23 Ercolani, dan 24 ada Fenton, dan 25 ada Meyer. Ya, 26 ada Gustavo. Oke, nah jadi menurut kalian seperti apa yang tadi nonton? Seru banget sebenarnya untuk Aldi yang mampu tampil cukup rapi ya. Kalau menurut saya dia bisa aja sebenarnya tampil brutal dan juga mengovertake lawannya dengan cukup gila, tapi menurut saya enggak. Aldi berpikir cukup dewasa untuk bisa mengamankan poin di race 1 kali ini. Di posisi paling enggak di top 10 dan berhasil dia laksanakan, dia selesaikan dengan finish di posisi 6. Dia berhasil mengumpulkan 10 poin. Jadi benar-benar ya targetnya tercapai, menambah lagi 10 poin agar tidak terlalu tertinggal dari yang pemuncak klasemen sementara kan. Di race 2 besok masih kita tunggu lagi jam 9.30 atau 21.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana aksi Aldi dan juga Galang Hendra Pratama? Apakah mereka akan jadi juaranya? Berhasil podium kakak beradik? Mudah-mudahan ya. Jadi keren sih kalau bisa juara di sirkuit Portimao Portugal ini. Sirkuit yang seru banget, yang dimana macam roller coaster, naik turun dan tikungan yang ciluk bak gitu kan. Ciluk bak, nggak kelihatan akan seperti apa setelah naik dan turunnya, saling balas tikungan dia. Nah itulah. Oke, gini aja konten santai, konten ringan, dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf jika kata-katanya beribet dan juga ada yang salah. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.